Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, atas kesempatannya kita diberikan kenikmatan serta umur panjang bisa berkumpul di tempat yang insya Allah diberkahi olehnya. Kedua, sholawat teriring salam kepada junjungan besar Nabi Agung Muhammad SAW, yang mana hingga saat ini kita dapat kiranya menemukan ajaran-ajaran baru yang beliau berikan sebagai penerangan hingga akhir zaman, dan semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Sekjen Ferry Gunawan Silaban dan Bendahara Umum Ahmad Zain dan Ketua DPW DKI Jakarta beserta Sekretaris Umum hadir bersama kita dalam rangka penyampaian sikap serta surat keputusan ketetapan oleh Dewan Pimpinan Pusat Forum Komunikasi Santri Indonesia terhadap dukungan kepada pasangan calon yang nanti akan kita umumkan. Mengingat dan mempertimbangkan bahwa sedang menuju pemilihan presiden pergantian kekuasaan, Dewan Pimpinan Pusat Forum Komunikasi Santri Indonesia kemarin telah melaksanakan Hari Santri dan mengumumkan atau merilis dan melaunching buku serta menganugerahi Bapak Presiden Jokowi sebagai Bapak Santri Indonesia. Dengan melihat itu, kami beranggapan penting kiranya kami untuk menentukan sikap ke depan, siapakah calon presiden dan wakil presiden yang layak serta mampu untuk melanjutkan program-program yang telah diinisiasi khususnya pada segmen santri dan pendidikan pesantren. Harus kita akui bahwa di kepemimpinan Presiden Joko Widodo telah banyak melakukan perubahan-perubahan serta perhatian yang begitu besar, sehingga kami menetapkan beliau dengan buku serta petisi hingga beliau menjadi Bapak Santri Indonesia yang telah ditetapkan kemarin di Indramayu. Oleh sebab itu, kami melihat dengan ini, sebelum kami membacakan surat keputusan, bahwa harus kami sampaikan hanya ada satu pasangan calon presiden dan wakil presiden yang menyatakan dengan jelas dan tegas terhadap santri, ialah Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming Raka. Jelas tadi ketika deklarasi Mas Gibran menyampaikan dana abadi pesantren yang akan tetap dilanjutkan, maka dengan itu DPP Voksi dengan ini menyampaikan dukungannya melalui surat keputusan. Bismillahirrahmanirrahim. Surat keputusan nomor 1/25 garing istimewa garing 2023 tentang dukungan dan penetapan dukungan oleh Forum Komunikasi Santri Indonesia, mengingat dan sebagainya, menimbang dan sebagainya, memperhatikan dan sebagainya, memutuskan: 1. Mendukung pasangan calon presiden Bapak Prabowo Subianto dengan Mas Gibran Rakabuming Raka. Kedua, mendeklarasikan Santri Mase sebagai gerakan resmi DPP Forum Komunikasi Santri Indonesia, yang mana akan belusukan ke pesantren-pesantren untuk memenangkan Mas Gibran. Demikian surat ini kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan dapat ditinjau kembali apabila diperlukan. Ditandatangani Muhammad Natsir Sahib
dan Saudara Sekjen Ferry Gunawan Silaban, yang mana insya Allah dengan 25 provinsi yang kami punya, kami akan berusukan ke pesantren-pesantren untuk memenangkan Mas Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden yang melanjutkan kepemimpinan Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo untuk Indonesia maju, terus melaju untuk Indonesia maju. Takbir. Merdeka. Salam solidaritas santri Indonesia. Selamat malam Pak Ketua Muhammad Nasir Said. Di sini saya mau bertanya. Ini kan baru launching hari ini di deklarasi. Artinya, apakah sudah ada program yang akan dibuat nanti buat seluruh Indonesia dengan adanya santri ini? Apa aja program yang akan dibuat pertama sekali? Terima kasih. Terima kasih. Saudara-saudara sekalian yang saya rahmati, kita ketahui bahwa jumlah santri alumni pesantren itu tentu lebih banyak daripada santri aktif yang saat ini. Jumlah pemilih awal yang sedang melakukan pendidikan di pesantren juga jumlahnya tidak bisa kita pungkiri. Jumlahnya ada sekitar 3 juta sekian santri dengan pesantren yang ada tersebar sebanyak 38.000 menurut data Kemenak 2021. Ini satu momen dengan perhatian yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dan estafet yang akan ditentukan oleh Mas Gibran dan Bapak Prabowo Subianto. Ini menjadi momentum bagi kami bergerak. Foksi sendiri berdiri sejak 2016 itu atas inspirasi sejak Bapak Presiden menetapkan Hari Santri Nasional. Dan kami bekerja terus serta perhatian-perhatian Presiden, dana bagi pesantren, undang-undang pesantren, dan berbagai macam hal produk yang telah Pak Jokowi berikan. Nah, kami berkeyakinan dan berkepentingan untuk melanjutkan kepemimpinan Bapak Presiden. Maka oleh sebab itu, selain itu tadi, kami juga banyak menaruh harapan. Seperti kami menaruh harapan kepada Partai Solidaritas Indonesia sebagai pemain baru yang insya Allah kami yakini juga akan membawa kepentingan-kepentingan di pesantren. Contoh, PSI itu punya program BPJS gratis. Yang pesantren itu sampai saat ini santri itu secara data itu masih sangat kurang karena mereka rata-rata bersekolah di luar dari tempat domisili mereka berada. Nah, dengan nanti turunan dari program yang dicanangkan oleh PSI seperti itu, kami akan mendorong. Nah, dengan berbagai halnya, lebih spesifik saya ingin ini terrealisasi dan hanya bisa dilanjutkan oleh yang melanjutkan estafet perjuangan Bapak Presiden. Nah, yang melanjutkan estafet perjuangan Bapak Presiden adalah Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming Raka. Yang kedua, realisasi bukan Mas Gibran sebagai anak Presiden, makanya kami mendukung. Kebetulan izin saya besar di Solo, karena SMP dan SMA saya di Solo, dan saya kebetulan menikah dengan orang Solo dan saya masih sering pulang ke Solo. Saya melihat perkembangan Solo sebelum dipimpin oleh Mas Gibran dan setelah dipimpin oleh Mas Gibran, perkembangannya sangat pesat. Ada 12 pembangunan prioritas yang berjalan dengan lancar, yang membuat pendapatan daerah Solo itu meningkat dan mengikuti kesejahteraan dari masyarakat di Solo. Nah, artinya bukan pemimpin yang dipaksakan, tapi memang pemimpin yang punya sebuah visi misi, yang mana visi misi itu menjadi suatu hal yang harus kita inikan. Nah, untuk lebih konkretnya nanti Foksi akan sosialisasi ke pesantren-pesantren. Kemarin Hari Santri Nasional kami mendampingi Mas Kaisang di pesantren Cadang Pinggang dan pesantren Buntet. Dan saya juga mendapatkan restu oleh beberapa kiai untuk membantu pemenangan Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran, serta membantu juga pemenangan Partai Solidaritas Indonesia. Maka dengan itu DPP Foksi kemarin rapat dan bulat tekad dari 25 provinsi yang ada memutuskan untuk mendukung Mas Gibran, apalagi tadi dimantapkan dengan pidato pertama sebagai cawapres.
beliau menyampaikan santri sebanyak 3 kali. Dana abadi pesantren diprioritaskan, kredit mikro di pesantren diprioritaskan. Ini sebuah panggilan yang harus saya jawab hari ini. Meskipun deklarasi ini kami lakukan, tapi kami punya keyakinan Voksi bisa berbuat lebih banyak lagi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Ketum. Saya Rocky. Cik, ini bicara soal dukungan suara, kita kan nanti pemilihan dukungan suara. Nah, dan melihat komposisi 3 calon ini, 3 pasangan calon, suara dari manapun sepertinya akan pecah gitu ya. Nah, pertanyaannya mungkin kalau dari kalangan santri sendiri, khususnya dari Forum Komunikasi Santri Indonesia ini, targetkan ada berapa suara yang akan disumbangkan untuk memenangkan Pak Prabowo dan Mas Gibran, begitu ya. Dan ada rencana juga kah akan ketemu langsung dengan, artinya menyampaikan rekomendasi ini ke, jadi tidak hanya melalui seperti pernyataan sikap begini ya, mungkin menyampaikan langsung dukungan ke, bertemu dengan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas. Izin saya sampaikan, saya sebagai Ketua Umum DPP Forum Komunikasi Santri Indonesia pernah berkolaborasi dengan Mas Gibran. Pada saat Hari Santri Nasional tahun 2022 di Solo, kami difasilitasi di Balai Kota dan kami diperkenankan melaksanakan konser Leto di situ untuk memeriahkan Hari Santri. Tapi kami tidak secara spesifik ada instruksi ataupun apapun mengenai dukungan kepada Mas Gibran. Kami mengalir secara sukarela, secara keinginan kami untuk mensukseskan Mas Gibran. Kedua, memang benar Muhaimin Iskandar itu besar, bahkan beliau adalah anak dari tokoh Nahdlatul Ulama, pendiri Nahdlatul, atau keturunan dari pendiri Nahdlatul Ulama. Lalu dari Ganjar itu ada Mahfud MD. Saya meskipun alumnus ya dari Universitas Islam Indonesia Fakultas Hukum, tapi saya mendukung Mas Gibran. Walaupun Pak Mahfud itu juga punya segmen suara santri yang besar, tapi Voksi yakini bahwa dengan keberpihakan Bapak Presiden Joko Widodo kepada santri dan pesantren, saya yakini 100% bahwa suara santri akan lebih banyak kepada Mas Gibran dan Bapak Prabowo Subianto. Kenapa demikian? Karena memang efeknya terasa. Voksi melakukan survei kecil-kecilan Pak, bisa dicek. Dengan membangun sanitasi pesantren itu, mungkin 60% penyakit kulit yang ada di pesantren itu menurun Pak. Bagi pondok pesantren yang sanitasinya sudah dibangun. Itu hal kecil, tapi sangat besar impactnya. Lalu pembangunan balai latihan kerja. Sudah banyak santri yang bermindset wira swasta sekarang Pak. Habis itu dana abadi pesantren. Meskipun realisasi belum banyak, tapi ini kan pintu gerbang menuju kemajuan santri. Lalu yang terakhir adalah Voksi ini punya satu program untuk santri sekolah ke Cina, beasiswa. Nah, ini apabila Pak Jokowi tidak melakukan kerja-kerja nyata, itu tidak akan mungkin terbuka lapangan kerja bagi santri maupun bagi masyarakat ini. Tapi karena kami segmennya adalah Forum Komunikasi Santri Indonesia, maka kami berkomitmen bahwa santri alumni pesantren maupun santri aktif yang bisa memilih, itu pasti akan memilih Pak Jokowi Pak. Saya yakin itu. Karena yang paling dahsyat adalah penetapan Hari Santri. Toh kita buktikan, sejak beberapa presiden tidak pernah ada presiden yang berani menetapkan Hari Santri Nasional. Hanya Bapak Presiden Jokowi yang berani menetapkan Hari Santri Nasional. Dan perlu diingat bahwa Presiden Jokowi adalah presiden dengan jumlah terbanyak mengunjungi pesantren di antara presiden-presiden lainnya. Nah, itu yang membuat saya yakin. Dan Voksi punya 25 provinsi. Di setiap provinsi punya anak cabang dan punya komunitas-komunitas
komunikasi yang terjalin dengan baik di beberapa pesantren. Saya yakini santri alumni pesantren beberapa pasti akan mendukung full Bapak Presiden Joko Widodo. Dengan kalau ditanya jumlah suara, kami bekerja dulu Mas. Paling tidak sampai akhir tahun kami targetkan 100 pesantren kami kunjungi untuk bagaimana mensosialisasikan Mas Gibran. Itu saja. Ya, izin Mas Ketum. Ya, sebelumnya kita beri aplaus dulu untuk Forum Komunikasi Santri Indonesia. Ya. Selamat senantiasa apa yang menjadi pilihannya itu terus membuat Indonesia lebih baik ke depan, apalagi dengan program dan abadinya ya, luar biasa nih. Nah, cuman satu pertanyaan yang mungkin saya yakin Mas Ketum bisa menjawab dengan lebih bijak terkait masuknya tokoh-tokoh politik dalam hal ini masuk ke, kan sepertinya memang ada larangan-larangan gitu ya, masuk ke ranah-ranah agama gitu. Nah, bagaimana atau apa jawaban dari Mas Ketum ataupun Forum Komunikasi Santri Indonesia ini terhadap hal ini untuk menepis misalnya kalau ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Terima kasih. Oke, ini sangat bagus sekali kita beri keterangan untuk dari mana Pak tadi Pak? Dari Warna Indonesia di Warna DKI Jakarta. Pertama, kita sampaikan bahwa Foksi tegas menolak politisasi agama. Tapi santri sebagai komoditas politik, karena dia melakukan pemilihan atau memiliki hak suara, kami meyakini bahwa Forum Komunikasi Santri Indonesia, santri ini akan memilih sesuai dengan hati nurani, bukan karena agamanya. Saya menolak keras seperti kemarin saya kritisi Anies Baswedan bersama Muhaimin Iskandar dalam saat deklarasi ada azan. Menurut saya korelasinya tidak ada Pak. Nah, artinya politisasi itu bukan pada isu-isu agamanya, bukan pada kebijakan-kebijakan agama, Al-Quran maupun apapun itu. Tapi menurut saya yang harus ditekankan adalah kebijakan-kebijakan pemerintah sudah sejauh mana terhadap santri dan kemajuan pendidikan pesantren Pak. Pak, saya ingat betul saya ketika masih menjadi di pesantren, saya itu pesantren zaman Bapak SBY dan sebelum-sebelumnya. Saya yakini bahwa memang kemajuan dan kesetaraan pendidikan santri, kesetaraan pendidikan pesantren dengan kesetaraan pendidikan di luar pesantren, sekolah umum, itu sama di zaman Pak Jokowi Pak, tidak bisa dipungkiri itu. Nah, tapi kalau soal politisasi agama, nah santri ini berhak dong, dia menentukan, oh aku memilih yang melanjutkan estafet pemerintahan Bapak Presiden Joko Widodo adalah yang peduli terhadap pendidikan pesantren. Karena percuma Pak, dana abadi pesantren memang saat ini kita akui kemaksimalannya belum. Tapi apabila ini dilakukan dan ada khususan anggaran, saya yakini Pak, pesantren itu maju. Dan saat ini terbukti Pak, beberapa pesantren maju, pembangunan pesat, lebih terbuka. Masalah radikalisme di era Bapak Presiden Joko Widodo itu menurun drastis Pak. Saya mau tanya satu hal Pak, Pondok Pesantren Al-Mumin Ngeruki itu punyanya Pak Abu Bakar Ba'asyir itu Pak, sudah 50 tahun berdiri Pak. Baru zaman era kepemimpinan Bapak Presiden Joko Widodo mereka melaksanakan hormat bendera. Di presiden-presidennya sebelumnya terjadi pembiaran. Ini kan sesuatu yang harus kita apresiasi. Nah bagi saya, Mas Gibran dengan kebijakan-kebijakannya ketika menjadi wali kota, ini harus diangkat Pak. Kenapa Foksi juga terjatuh cinta dengan Mas Gibran khususnya, kenapa dengan relawan santri ini Mas Gibran. Mas Gibran itu membuat Randu PE Pak, sebuah tim perancang yang berada di bawah ini daerah yang melawan masalah radikalisme yang mengarah kepada kekerasan. Itu yang dilakukan Mas Gibran, itu efeknya besar dan cuma ada di Solo Pak, di tempat lain belum ada itu. Nah artinya saya yakini bahwa dengan adanya keberlanjutan dan Mas Gibran bisa mendampingi Bapak Presiden, insya Allah 2024 Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Mas Gibran akan membawa kemajuan dan kemajemukan serta kemajuan pesantren juga kepada kemajuan lain-lain. Seperti di sini ada Briksena, Gamki. Insya Allah dengan kemajuan-kemajuan umat Kristiani juga akan terjamin, tidak hanya kepada pesantren. Jadi saya mengajak dukungan itu insya Allah dengan semua dukungan-dukungan kawan-kawan yang ada.
Saya yakini itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Bapak. Mungkin sudah saya sampaikan bahwa dengan ini, mungkin yang di belakang bisa berdiri, kita ini kan diikutin bersama-sama. Diikutin ya bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengharap ridho dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan ini Dewan Pimpinan Pusat Forum Komunikasi Santri Indonesia mendukung Bapak Presiden Joko Widodo untuk melanjutkan kepemimpinannya kepada calon presiden Bapak Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Mas Gibran Rakabuming Raka, dan juga membentuk sebuah relawan Santrine Mas Gibran terus maju untuk Indonesia Emas. Dan juga kami akan mensosialisasikan Partai Solidaritas Indonesia untuk mewujudkan kemajuan Indonesia yang majemuk. Dan insya Allah Indonesia Emas 2045 akan terjadi berkat izin dan usaha kita bersama, serta karunia Allah Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya Rabbal Alamin. Dengan ini saya nyatakan resmi dukungan DPP Forum Komunikasi Santri Indonesia lakukan, dan kami akan terus bekerja untuk mewujudkan kemenangan dan persatuan Indonesia tetap kami jaga. Mungkin hanya itu. Billahi taufik walhidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.